Siapa narasi yang bisa menjadi penerus meme coin dan juga AI di masa depan? Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas terkait satu narasi yang sebetulnya pernah viral banget 1 tahun yang lalu kawan-kawan. Namanya adalah Ordinals ataupun Runes. Kalau kawan-kawan tahu, dulu ada yang namanya Ordi, ada Sets, ada Wizard, dan sebagainya. Hari ini saya akan membahas lagi, kenapa bagi saya narasi ini merupakan narasi yang paling logis untuk terjadi kawan-kawan. Ya, meme, AI, bahkan orang-orang AI sekarang sudah nggak ada kawan-kawan. Jadi kayak ibaratnya rotasi cepat sekali dan orang-orang butuh motivasi baru yang lebih bermakna ya. At least kalau kita meme coin di Bitcoin, ada kata-kata Bitcoin ya kawan-kawan. Dan juga di sisi teknis kita bisa membantu para miner, membantu menghidupkan chain Bitcoin dan sebagainya. Oke, mari kita masuk ke dalam videonya kawan-kawan. Oke, jadi sebetulnya ini merupakan narasi yang bukan hanya saya saja yang bullish kawan-kawan. Jujur saya bullish di sini kawan-kawan. AI XBT sebagai robot terpintar di dunia kripto sekarang bullish juga ke Ordinals kawan-kawan. Kata dia Q1 2025 Ordinals dan juga AI Agent. AI Agent sudah terjadi kawan-kawan. Dan sebetulnya kenapa bagi saya Ordinals sekarang sangat logis sekali, karena pertama kosong sekarang kawan-kawan. Tidak ada narasi yang mendominasi ya. Kedua, orang-orang kayaknya cuma percaya sama Bitcoin sekarang karena dirak beberapa kali di meme coin, AI, DeFi dan sebagainya. Orang-orang menjadi Bitcoin maxi kawan-kawan ya. Proses natural kawan-kawan. Jadi kayaknya orang-orang sekarang yang nggak scam cuma Bitcoin dan sebagainya. Jadi kayak semua mata menuju Bitcoin, Bitcoin super mega cycle juga. Jadi kayak semua adopsi, semua validasi dari negara-negara besar terjadi di Bitcoin. Saya rasa kenapa Ordinals tidak mendapatkan value kawan-kawan ya. Oke, sebetulnya sudah saya rangkumkan kawan-kawan untuk video kali ini di cheat sheet di sini kawan-kawan ya. Anda boleh cek, Anda boleh gunakan, siapa tahu ada informasi yang berguna. Oke, jadi yang kedua ini betul sekali kawan-kawan ya. Bahkan ini bukan hanya orang biasa yang berbicara terkait hal ini. Banyak seperti misalnya founder dari Celestia dan sebagainya yang berkali-kali menanyakan bahwa bagaimana masa depan Bitcoin secara ekonomi dan sebagainya. Karena kalau Anda tahu, Bitcoin memang bagus kawan-kawan ya. Supply-nya terbatas, berikutnya inflasi semakin mengecil dan sebagainya. Tapi, siapa yang akan membayar para miner kawan-kawan ya? Monero, dia memiliki inflasi lebih tinggi, tapi dia dapat membayar dengan para miner dengan tenang kawan-kawan, dengan menggunakan inflasinya ya. Kalau Bitcoin, dengan apa kita harus membayar miner-miner Bitcoin di masa depan kawan-kawan? Karena inflasi menuju 0 dan juga supply terbatas. Dengan transaksi kawan-kawan ya. Kalau kita perhatikan dan coba jujur sekarang kawan-kawan, apakah kita bertransaksi menggunakan Bitcoin sebagai cash, sebagai currency? Kayaknya enggak deh kawan-kawan ya. Kita menganggap Bitcoin sebagai emas kawan-kawan. Transaksi kita menggunakan USDT mungkin kawan-kawan ya. Bitcoin enggak, karena harganya fluktuatif ya. Enggak terlalu berani menggunakan Bitcoin sebagai mata uang dan sebagainya. Jadi bagi saya Runes, Ordinals, ini paling logis kawan-kawan untuk menyelamatkan Bitcoin so far kawan-kawan ya. Oke. Berikutnya kita bahas di sini. Yang pertama, BRC20 sudah mulai ditinggalkan karena bisa dihapus ataupun unprunable kawan-kawan ya oleh para minernya. Jadi sekarang kalau saya lihat hampir semua orang di komunitas Bitcoin menuju Runes kawan-kawan ya. Yang tadinya di BRC20, RSC20 dan sebagainya, semua meta protokol sekarang fokusnya ke Runes kawan-kawan. Berikutnya, meta protokol di Bitcoin hampir semua developmentnya mati kalau saya perhatikan lagi. Dan yang masih hidup sekarang yang pertama Stamp ataupun RSC20 dan juga TAP kawan-kawan. Track ya. Saya tidak ingin membull posting track di sini, tapi jujur saja yang paling aktif secara development adalah track kawan-kawan ya. Anda boleh perhatikan di sini mereka mencoba mencari solusi untuk insentif para miner di masa depan kawan-kawan dengan cara meluncurkan DMT. DMT ini ya beda lagi kawan-kawan ya. Kita perlu mendalaminya lagi di masa depan. DMT seperti layaknya sumber daya alam yang akan dibagikan kepada para miner kawan-kawan ya. Jadi ini menarik juga kawan-kawan, oke? Seperti di sini kawan-kawan, TAP juga mengikuti konsensus. Berikutnya di poin ketiga kawan-kawan, banyak development di Bitcoin seperti Odin.Fund. Apa itu Odin.Fund? Odin.Fund ini seperti Pump.Fund, tapi bedanya ini di Bitcoin. Ini merupakan webnya kawan-kawan, mirip banget kayak Pump.Fund, tempat untuk kita melaunching meme coin, tapi bedanya ini di Bitcoin. Dia menggunakan AMM dan sebagainya. Dan ini buatan orang developer terkenal Bitcoin juga kawan-kawan. Jadi ya ini mungkin menjadi katalis juga yang menarik bagi Bitcoin ya. Ada Pump Fund di dalamnya kawan-kawan. Berikutnya banyak sekali meluncur koleksi-koleksi NFT baru di Runes kawan-kawan. Seperti On-Chain Monkey dan sebagainya. Meta protokol baru ada beberapa. Saya tadi lihat ada baru juga. Dan pembicaraan terkait upgrade besar Bitcoin, Opcat, masih terjadi hingga sekarang kawan-kawan. Perdebatan dan sebagainya. Banyak yang berasumsi, berspekulasi bahwa Opcat akan dijalankan ke Bitcoin tahun ini. Jikalau memang betul, ini merupakan katalis terbesar bagi Bitcoin. Bayangkan Bitcoin ada
update software kawan-kawan. Mungkin seperti itu ya kasarnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa meme coin di dalam Bitcoin yang dulu besar-besar sekali. Oke, beberapa. Yang pertama misalnya Wizard sedikit mendapatkan hate karena migrasinya ke Runes kawan-kawan. Jadi dia dari BRC20 menuju Runes, tapi masalahnya developernya meminta jatah, alokasi dan sebagainya. Dan ini kurang disukai oleh masyarakat dan pengumuman hal ini terjadi ketika Wizard itu harganya di puncak ya. Jadi kayak hate-nya besar sekali di Wizard untuk sekarang dan dia akan bermigrasi menuju meme namanya. RSIC udah mati kawan-kawan, ini koin airdrop besar-besaran tapi sudah mati. Nah, beberapa yang masih hidup adalah Pups, Gizmo, Angel, dan juga Doc, dan juga BDC. Jujur, Doc, ini kuat sebetulnya komunitasnya kawan-kawan. Karena bikinannya kuat ya, Leonidas NFT, tapi meme-nya jelek bagi saya kawan-kawan. Untuk Pups, ada komunitas Solana di sini, tapi malah menjadi risiko juga bagi saya. Jitters kawan-kawan ya. Berikutnya, ada BDC dan juga Gizmo. Angel ini seperti layaknya Milady ataupun Ritardio versi Bitcoin kawan-kawan. Gizmo dan juga BDC, saya suka kedua koinnya ini kawan-kawan. Jujur, secara personal, saya suka Gizmo kawan-kawan. Ini merupakan komunitas terbarunya. Jadi kalau Pups, berikutnya Wizard itu angkatan pertama. Nah, kalau Gizmo ini ibaratnya angkatan keduanya kawan-kawan. Jadi kayak lebih baru kawan-kawan di sini. Berikutnya ada project AI juga di Bitcoin, Meta Protocol juga. Dan ini project AI yang berdiri di jaringan BNB Chain kawan-kawan. Namanya Eternal AI. AIXBT beberapa kali pernah membahas terkait hal ini. Kita bisa menggunakan DeepSeek untuk membuat AI agent dan ini kita bisa membuat AI agent di atas Bitcoin, Meta Protocol Bitcoin, kawan-kawan. Oke, yang terakhir, kawan-kawan, Magic Eden masih menjadi ibaratnya Uniswap-nya, ataupun DEX, ataupun tempat transaksi terbesar di Bitcoin. Dari segi runes, karyanya, NFT-nya, dan juga ordinals, kawan-kawan. Jadi, ME secara price action kurang baik bagi saya karena dia tidak memiliki utility, kawan-kawan. Sama seperti project fundamental lain, narasinya fit, tapi masalahnya tidak ada utility, kawan-kawan. Jadi bagi saya pribadi, ada kesempatan yang besar sekali untuk Bitcoin bangkit lagi kawan-kawan. Logis banget bagi saya karena attention akan menuju Bitcoin jika Bitcoin super mega cycle terjadi ke 120.000, 150.000 dan timingnya tepat sekali kawan-kawan. Jujur saya lebih bullish ke beberapa koin OG seperti Gizmo dan juga BDC kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat.